Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnama Pani Sandra, dengan nomor induk mahasiswa 2232021012, dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada video ini, saya akan membahas sebuah contoh kasus dalam hukum perdata internasional sebagai bagian dari ujian tengah semester genap tahun akademik 2024-2025 pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu R. Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Hukum Perdata Internasional, HPI, adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang melintasi batas negara, yaitu hubungan hukum antara individu atau badan hukum yang tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda. Dengan kata lain, HPI mengatur kasus-kasus hukum yang melibatkan unsur asing dalam hubungan perdata, seperti kontrak, warisan, atau perkawinan yang melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda. Sekarang, mari kita coba ulas contoh kasus hukum perdata internasional berikut ini. Contoh kasus yang akan kita bahas adalah hak asuh anak internasional tentang siapa yang punya kuasa. Bayangkan, kamu tinggal bareng pasangan dan anak di luar negeri, tapi suatu hari kamu pulang kampung, bawa anak kamu tanpa izin pasanganmu. Ini bukan cuma cerita, ini kasus nyata. Tahun 2000-an, seorang ibu asal Mesir Sahar El Nagar, nikah sama miliarder Mesir yang tinggal di Inggris Mohammed Al Fayed. Mereka punya anak tinggal di London dan hidup mewah. Tapi, hubungan mereka retak. Sahar bawa anaknya ke Mesir tanpa izin. Mohammed ngamuk sebagai ayah dan gugat balik, agar si anak dibawa kembali ke Inggris. Masalahnya, negara mana yang berhak atur hak asuh anak ini? Inggris atau Mesir? Nah, sebelum kita jawab permasalahannya, ada baiknya mari kita pahami dulu ilmunya. Di dalam hukum perdata internasional, kita memakai yang namanya titik pertalian alias connecting factor. Dalam hukum perdata internasional, HPI, garis primer, atau titik taut primer, merujuk pada faktor-faktor yang menunjukkan suatu peristiwa hukum merupakan suatu peristiwa HPI. Sementara garis sekunder, atau titik taut sekunder, menentukan hukum mana yang harus diterapkan untuk mengatur peristiwa HPI tersebut. Jika kita lihat dari penjelasan connecting factor, maka ini bisa jadi jawaban dari permasalahannya. Titik primernya, anak tinggal di Inggris sebelum dibawa ke Mesir berarti domisili anak di Inggris. Maka seharusnya hukum Inggris yang berlaku. Tapi titik sekundernya, orang tuanya sama-sama warga Mesir. Anaknya sekarang ada di Mesir. Dan Mesir nggak ikut konvensi Den Haag soal penculikan anak. Artinya, Inggris nggak bisa paksa Mesir buat balikin si anak ke Inggris. Sekarang kita sudah tahu jawabannya dari connecting factor. Misalkan, kalau kamu punya anak lintas negara, urusannya nggak segampang rebutan remote TV. Hukum perdata internasional itu ribet urusannya, karena satu langkah salah bisa bikin kamu kehilangan hak sebagai orang tua. Jadi jangan cuma mau nikah lintas negara saja, kamu harus pahami juga hukumnya. Sebagai penutup, jika pembahasan ini dibuat pertanyaan, pernahkah kamu dengar kasus kayak gini? Atau jangan-jangan ada juga yang lagi ngalamin kayak gini? Drop pendapat kamu di komentar. Dan sekian video dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.